Yang mulia, izin yang mulia, dalam hal ini kita sedang melakukan pra peradilan atas klien kami Peggy Setiawan. Jadi izinkan kami untuk menyebut langsung nama klien kami. Dalam kasus Peggy Setiawan, di daftar DVO yang putusannya sudah ingkrah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, itu namanya Peggy alias Peron, dengan ciri-ciri fisik maupun alamat sangat berbeda dengan Peggy Setiawan yang menjadi klien kami. Keberatan di Jawa Barat. Yang mulia, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan diulang-ulang. Belum. Saya belum masuk ke pertanyaan. Belum. Ke pertanyaannya. Ya. Nah, di Jawa Barat ini mungkin ada ratusan bahkan ribuan nama Peggy Setiawan. Kita persempit jadi 5 nama Peggy Setiawan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum dan menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup dengan mempersangkakan, menangkap dan menahan satu Peggy Setiawan, atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Ya, jadi untuk mengusut kasus tersebut, jadi ke-5 Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil, Ya. kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Saya lanjutkan, Pak. Saudara ahli, pertanyaan saya ini cukup krusial sekali, Ya. sehubungan dengan perkara yang sedang kita hadapi, ya, khususnya terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke. Saya mau tanyakan bahwa apabila seseorang dinyatakan DPO, tapi belum dijadikan sebagai tersangka, Ya. kemudian hanya diduga sebagai pelaku, kemudian bersamaan waktu penyidik melakukan pemeriksaan atau melakukan penelusuran terhadap tersangka, mendatangi ke rumah tersangka. Pada saat itu tersangka tidak berada di tempat. Kemudian barang bukti yang diduga dilakukan oleh tersangka dilakukan penyitaan terlebih dahulu sebelum adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka, tetapi barang bukti sudah diambil terlebih dahulu dan tidak ada berita acaranya dan tidak ada penetapan dari pengadilan untuk melakukan penyitaan barang tersebut. Menurut ahli, apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya. Tadi sudah saya jawab, Pak. Ya. Bahwa penyitaan itu ada 2. Ya. Yang pertama, penyidik mesti ada izin dari pengadilan atau ketua pengadilan untuk melakukan sita. Apabila sita itu sudah dilakukan tapi izin belum ada, maka dalam waktu 3 hari penyidik mesti minta persetujuan dari ketua pengadilan bahwa dia sudah melakukan sita. Ya, betul. Nah, betul. yang ketiga tadi masalah DPO. DPO tadi kan ada 3 katanya. Satu atas nama Peggy Peron. Iya. Bukan Peggy Setiawan. Peggy Peron. Iya. Ya. Peggy Peron bukan Peggy Ya. Setiawan. Ya. Kenapa yang ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Ya. Nah, di sini kalau saya melihat secara objektif bahwa Peggy Setiawan dengan Peggy Peron kan beda. Ya. Bukan orang yang sama. Betul. Kalau orang yang sama kan ya ahli mungkin nggak duduk di sini kalau orang sama ya. Jadi langsung karena beda orangnya kan Peggy Peron dengan Peggy Setiawan kan beda. betul. Kok kenapa kesalahan misalnya Peggy Peron ditimpakan kepada Peggy Setiawan? Persatunya Liga Akbar ya belum datang, belum kemari, nanti bareng Ibu Yanti. Yang 2-nya itu pemilik proyek yang gondol kerja di Bandung, Ranca Khasiat. Nanti ke sininya jam 9:30 sudah kami konfirmasi oke, karena ada pekerjaan dulu. Jadi nggak bisa datang sekarang jam 8, jam 9:30 janji sampai sini. Cuma saya buka sedikit yang di Ranca Khasiat ini, pemilik proyek ini. Jadi bondol ini ya pada saat kerja di sana itu di rumahnya Pak Agus ini ya, namanya Pak Agus dan istrinya ya, istrinya Pak Agus. Nah, kami sudah melakukan wawancara waktu itu dan kami live-kan juga di YouTube channel pengacara Tony langsung bahwa membenarkan memang sampai ingat bagaimana muka Robi, muka Ibnu yang agak beda ya. Kemudian dia ingat, apalagi istrinya yang paling ingat bahwa pekerjaan dari awal Agustus ya sampai akhir November, seingatnya ibunya
itu Peggy Setiawan, Ibnu, dan bapaknya itu pulang sampai akhir. Tidak pernah pulang. Itu yang paling penting. Pulang sampai akhir. Dan dia ingat pulangnya bertiga, terakhir, paling akhir. Yang lain udah pulang duluan, kuli-kuli yang lain. Ini karena keluarga, bapak dan anaknya, itu pulang paling akhir. Pak Rudi Irawan, bapaknya Peggy Setiawan, dan Ibnu. Itu pulang sampai pekerjaan akhir November 2016. Itu artinya berarti sejak awal Agustus sampai akhir November 2016 memang Peggy Setiawan berada di Bandung, kerja di proyek di rumah tinggal dia. Itu kesaksian dari istrinya. Nanti lihat di persidangan. Seperti itulah meskipun belum datang tapi hasil wawancara kami dengan beliau itu seperti itu. Namanya siapa? Namanya kasih lihat Mas Dedi bukti chatnya ke kamera boleh? Nih, ini chatnya dari tanggal berapa dan kalau chat banyak ya, kalau chat banyak cuma tidak terlalu penting ya. Kita mepet ke tanggal kejadian aja ya. Oh iya. Nah, ini 3 Agustus. Apa Pak? Ini di Facebook? Ya, Facebook inbox. Ya.